Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Manusia dalam hidup ini selalu berusaha mencari rezeki. Dan yang dinamakan rezeki adalah al-ata hissiyan kana au ma'nawiyan. Rezeki adalah pemberian atau karunia dari Allah, baik dalam bentuk yang konkret maupun dalam bentuk yang abstrak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka rezeki kadang-kadang bisa berbentuk uang, rumah, kendaraan, tapi juga bisa berbentuk harga diri, kehormatan, pangkat, jabatan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagi kita yang namanya rezeki tidak lain adalah duit atau uang. Kalau banyak uang kita anggap banyak rezeki, macet uang berhenti rezeki. Padahal rezeki tidak pernah berhenti, hanya bentuknya yang bermacam-macam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kepada saudara-saudara yang dikaruniai kelebihan harta dalam hidup ini, marilah kita merenung. Pada saat kita lahir ke alam ini, tidak selembar kain pun yang kita bawa, tidak ada harta yang kita miliki. Kalau sekarang kita tumbuh menjadi orang berhasil, menjadi orang yang kaya dalam penilaian orang lain, itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi juga faktor dukungan dari lingkungan, teman-teman yang memberikan dorongan, sahabat-sahabat yang memberikan peluang. Seluruhnya memungkinkan kita menjadi kita yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam segi lain, rezeki bagaimanapun banyaknya bukanlah merupakan tujuan dalam kehidupan ini. Rezeki hanya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan hidup kita tidak lain adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan kata lain, harta untuk tujuan jangka pendek yaitu dunia dan seluruh isinya harus menjadi rahmah bagi lingkungan, sedang untuk tujuan jangka panjang dia harus menunjang jalan menuju ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 71 menjelaskan, Allah melebihkan sebagian kamu dari yang lain di dalam rezekinya, sehingga ada yang kaya, ada juga yang miskin, dan begitu selanjutnya. Tentu untuk itu ada beberapa tuntunan yang diberikan oleh agama kita. Pertama, rahasiakanlah derma itu, rahasiakanlah sodakoh itu. Al-Baqarah ayat 271 menjelaskan, apabila engkau sembunyikan dan engkau berikan sedekah itu kepada fakir miskin, maka itu adalah yang terbaik bagi kamu. Mengumumkan sedekah pun tidak jelek, tetapi akan lebih baik lagi kalau biarlah hanya kita dan Allah saja yang tahu, untuk menghalangi dan mencegah manusia dari terjebak terkena penyakit riya atau segala perbuatannya hanya karena ingin dilihat dan dinilai oleh orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang kedua, jangan menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang yang menerima sodakoh tadi. Al-Baqarah 264 berpesan, wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau rusak sedekahmu itu dengan mengundat dan menyakiti hati orang yang menerima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian yang ketiga, usahakanlah mendermakan atau menyedekahkan yang terbaik. Ali Imran ayat 92 menjelaskan, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau infakkan apa yang engkau cintai. Jangan kalau sudah urusan sedekah lalu dipilih yang paling jelek, urusan beramal lalu dipilih yang kira-kira sudah akhir dan tidak kepake lagi di rumah. Begitu mau sedekah, buka dompet, kresik-kresik, cari yang paling kecil. Pakaian cari yang sudah paling nggak kepake.
Ini disindir dalam An-Nahl ayat 62, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Untuk Allah mereka berikan apa yang sudah mereka tidak senangi, apa yang sudah mereka tidak sukai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, dermakan, sedekahkan harta itu dengan muka yang cerah dan gembira. Sebab Nabi dalam satu bahasa tamsil pernah memberikan ibarat, 1 dirham mendahului 100.000 dirham. Maksudnya apa? 1 dirham yang diberikan disedekahkan dengan ikhlas, muka cerah dan gembira akan lebih baik daripada sedekah 100.000 dirham tapi dengan muka lecet, tampang kusut, muka kayak bemo. Seolah-olah menyesal atas sedekah yang telah diberikannya. Dan yang terakhir, tentu saja harta itu harus didermakan kepada sesuatu yang halal. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Saudara hadirin yang saya muliakan, sebab itu dalam An-Nisa ayat 32 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan, jangan kamu mengangan-angankan, menginginkan kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian yang lain. Angan-angan yang menimbulkan sifat hasud dan dengki, lalu mengutuk. Kalau sudah saling mengutuk, inilah yang terjadi. Yang kaya pelit, maka yang miskin doanya jadi doa nggak bener. Pelit, gua doain biar rumahnya kebakaran. Itu interaksi yang timbal balik. Lah, yang miskin hatinya hasud, yang kaya ngapain sedekah bagi nyumbang orang kayak begitu, hatinya jahat benar. Ini bisa terkena pengaruh timbal balik kalau dilandasi oleh sikap yang salah terima. Maka artinya ini, yang kaya bersikap murah, yang miskin berdoa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari mulut dan perut orang-orang miskin, doa biasanya terpancar, lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Sama saja saudara pada waktu perutnya kenyang dengan pada waktu perut lapar, doa mantepan waktu lapar. Kenapa? Ada perasaan semacam ketergantungan yang mutlak kepada Allah. Walaupun tidak mesti doa itu lalu kabul, sebab kabul dan tidaknya suatu doa itu hak prerogatif dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itu kita yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan, hendaklah menghadapi hidup ini dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah. Yang kaya bersyukur, lalu memanfaatkan kekayaan itu sesuai dengan tuntunan Allah. Yang miskin bersabar, itu baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam itu, kata Nabi, aku heran persoalan orang Islam ini. Segala persoalan baik bagi dia. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu pun baik. Kalau dia terkena kesulitan, dia bersabar, itu pun baik. Dua-duanya baik, dua-duanya berpahala, asal kita tidak salah terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara, malah baginda Rasul sering mengucapkan satu doa, yaitu Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang yang miskin. Kenapa? Sebab orang miskin di akhirat sidangnya nggak lama-lama. Apa yang mau diperiksa wong miskin? Tapi yang kaya, dia punya tanah ratusan hektar, tanahnya disidang. Dia simpan uang puluhan juta di bank, uangnya diselidiki. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Dia punya tanah di mana-mana, dia punya rumah di mana-mana, rumahnya akan jadi masalah, dan begitu selanjutnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kedua sikap ini akan sama baiknya asal kita tidak salah terima. Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Jangan lupa, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Pengasih, dia tidak pilih kasih, siapapun saja dikasih. Penyayang, sayangnya tidak terbilang.
Bedanya apa? Tidak semua orang yang dikasih lalu disayang. Orang yang disayang tentu dikasih. Kalau tidak dikasih, ada pertimbangan lain untuk kepentingan orang yang disayang tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan kacamata inilah kita harusnya baik sangka terhadap kenyataan hidup yang kita hadapi. Tidak lalu buruk sangka. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, keadaan kita yang sekarang ini, inilah yang terbaik untuk kita menurut ilmunya Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita dahului dengan buruk sangka, bayang rajin rezeki seret bubar, iman mantap tapi hidup susah, bisa jadi kufur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tengok saja dua tangan kita, walaupun tangan kanan kerjanya bagus-bagus, salaman, tanda tangan, ambil kue, makan. Kiri yang kerjanya bidang pembersihan tidak pernah protes. Tapi apa kata tangan kanan? Kiri kata yang kanan, walaupun yang megang uang saya, kau sabar saja, nanti sudah jadi uang saya belikan jam tangan, kau yang pakai kiri. Saya belikan cincin, kau yang pakai kiri. Ada tenggang rasa, sikap saling asah, saling asih, dan saling asuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagian besar para anbiya adalah orang-orang miskin. Sebagian besar para ulama adalah orang-orang miskin, tapi orang yang kaya jiwa. Kalau Nabi pernah berdoa minta hidup dalam keadaan miskin, bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya. Ini khususiat loh. Etika kehidupan Nabi artinya tidak pantas kalau Nabi minta kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan umatnya silahkan saja kaya, asal kekayaan itu menopang jalan menuju ridho Allah dan menjadi rahmat bagi lingkungan dan terhadap sesama. Yang tidak boleh kalau kekayaan itu menggiring kita kepada satu tahapan di mana kita lupa diri dan lupa daratan, bahkan lupa nilai kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang semacam ini yang akan menjadi fitnah. Pantas saja kalau Allah memberikan ancaman neraka wail, celaka bagi pengumpat dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta lalu menghitung-hitungnya, mereka sangka harta itu bisa mengekalkan kehidupan dunia. Sama sekali tidak, kata Allah, la yumbazanna fil hutamah. Pada waktunya mereka akan dilemparkan ke neraka hutamah, yaitu api yang menyala yang membakar sampai ke hati mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lebih dari itu dalam kehidupan sosial umat, baginda Nabi pernah bersabda, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya akan bisa menjadi baik dengan ilmu dan harta, artinya dengan pendidikan dan dengan ekonomi. Oleh karena ekonomi setiap orang tidak merata, adalah tugas dari mereka. Yang kaya membantu yang miskin, yang ekonomi kuat membantu menolong yang berekonomi lemah, dan begitu selanjutnya, sehingga tercipta semacam kesempatan untuk bisa mengejar ketinggalan-ketinggalan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi pernah memberikan satu estimasi, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan datang satu masa di tengah umatku, akan datang satu masa di tengah umatku, di mana pada masa itu orang lain akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang mengerubungi makanan di atas meja makan. Akan begitu pada satu saat nasib umat Islam nanti. Akan begitu pada satu saat nasib umat Islam nanti. Dari barat mau hantam, dari timur mau injak-injak, dari selatan dan utara mau merobek-robek. Sahabat bertanya, amin killatin nahnu yauma izin ya Rasul? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, sehingga kami bisa dikepung orang sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin kasir. Tidak, jumlahmu bahkan pada waktu itu sangat banyak. Jumlahmu bahkan pada waktu itu sangat banyak. Kamu mayoritas. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sail.
tapi mayoritasmu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang, banyak tapi centang perenang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dipermainkan gelombang lautan untuk dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dikala itu kata Nabi, wal yakzifanna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum, akan dicampakkan kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Orang-orang yang anti kepadamu mengamandang kamu enteng dan remeh saja. Yang paling celaka, wal yakzifanna fi qulubikumul wahan, pada hari itu, saat itu dicampakkan di hatimu penyakit wahan. Inilah penyakit yang paling berbahaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat lalu bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Inilah pokok pangkal kelemahan yang diderita kita. Terlalu cinta kepada dunia, terlalu takut kepada mati. Dalam bahasa sekarang, materialistis dan takut kepada resiko. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lebih tegas Nabi bersabda, iza azzamat ummati dinarun wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah terlalu mengagung-agungkan, membesar-besarkan dinar dan dirham, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Akan hilang kehebatan Islam kalau umatnya sudah terlalu mengagung-agungkan dinar dan dirham, terlalu mengagung-agungkan harta dan kekayaan, terlalu mengagung-agungkan harta dan kekayaan, sehingga lupa diri dan lupa daratan, tidak mempergunakan kekayaan itu untuk menunjang kehidupan beragama, menolong yang miskin, menyantuni yatim piatu, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin, padahal Imam Ghazali pernah mengingatkan, rakyat bisa rusak kalau pemerintahnya rusak. Pemerintah rusak karena ulamanya ikut jadi rusak. Ulama yang dekat dengan pejabat, pejabatnya senang judi. Pak Ustadz, bagaimana judi? Toyib, toyib. Karena ingin mengawetkan saja, rusak akhirnya. Kalau menolak jabatan karena kekhawatiran diri, itu bisa kita terima. Ada yang malah mencari jabatan, akhirnya jadi penjilat, kerjanya cuma oke bos, ABS, sumuhun dawuh, asal bapak seneng. Saudara hadirin yang saya muliakan, pejabatnya main judi. Bagaimana judi? Ya kalau untuk kepentingan pembangunan haram dikit. Haram dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, ulama pencari jabatan ini kadang-kadang sok nyampur kayak toge, kemana aja mau nyampur, walaupun nggak ngerti dan bukan bidangnya, asal ngomong.